Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kenalin, nama aku Kenada Felicia Sadida. Aku di sini dari kelas A Manajemen Pemasaran semester 4. Nah, jadi aku lagi ngapain sih di sini? Jadi, aku di sini mau jelasin tentang materi Advertising and Promotion Practice pada kali ini. Oke, langsung aja melanjut ke materi. Yang pertama itu ada apa sih? Nah, yang pertama kita akan bahas materi IMC. IMC sendiri kepanjangannya Integrated Marketing Communication. Nah, IMC ini adalah strategi bisnis yang digunakan untuk merencanakan sebuah komunikasi pemasaran. Nah, IMC ini tuh harus berjalan secara konsisten dan jelas. Dan itu tuh nggak hanya berjalan di satu media aja, tapi tuh harus berbagai media. Jadi kita tuh nggak fokus ke satu media aja, kita juga fokus ke media lainnya. Yang pesannya tuh harus mendukung dengan posisi produk kita, informasi produk kita, mengenai value promotion dan strategi pemasaran suatu brand. Nah, ada apa aja sih di IMC itu? Kita akan belajar di communication pathways. Nah, di IMC itu ada 6 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada ads, kemudian ada sales promotion, kemudian ada brand visibility, ada PR, public relation, ada digital platform, dan personal contact. Nah, kita yang pertama akan membahas ads dulu. Nah, ads sendiri adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran persuasif yang digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, ads sendiri tuh kayak iklan yang biasa kita lihat tuh kayak di majalah ataupun di televisi. Kalau di jalan tuh kita biasanya lihat di baliho besar. Nah, itu adalah ads yang tujuannya itu untuk menyampaikan pesan secara persuasif. Jadi mengajak kita untuk membangun persepsi dan kebiasaan. Nah, tapi tuh ads itu nggak hanya menyampaikan tentang suatu produk atau perusahaan saja loh, tapi juga bisa untuk menyampaikan suatu lokasi atau layanan ataupun tentang suatu topik yang penting. Nah, kalau yang kedua itu tadi ada sales promotion. Sales promotion sendiri adalah metode untuk memotivasi konsumen tentang pembelian suatu barang atau jasa. Nah, yang berupa cashback seperti potongan, diskon, atau program loyalty, kemudian ada kupon, tapi itu dengan batasan periode, mungkin bisa harian atau bulanan, tahunan, ataupun lifetime. Jadi itu untuk meningkatkan urgensi biar kita tuh cepet beli secara itu sesaat itu juga. Jadi kita cepet-cepet sebelum kehabisan. Tujuannya itu tuh seperti itu, biar konsumen langsung membeli. Nah, kemudian selanjutnya ada PR. PR sendiri itu adalah kepanjangannya public relation. Nah, PR sendiri itu disebut dengan media relation, jadi itu dia sebagai medianya, ataupun communication relation dan employer relation. Nah, itu berfungsi untuk mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan persepsi masyarakat. Jadi itu PR tuh akan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi itu kayak PR tuh sebagai juru bicaranya gitu, yang akan menyampaikan ke masyarakat. Nah, mereka akan menyampaikan tentang brand kita, kayak brand kita tuh positif. Nah, tentunya itu melalui konten distributor ataupun media conference seperti itu. Jadi dia menyampaikan melalui suatu media. Nah, kemudian selanjutnya ada brand visibility. Apa sih brand visibility itu? Nah, jadi itu seperti bagaimana posisi brand kita tuh di konsumen tidak terlihat kalau kita tuh sedang mengiklan. Jadi itu di mata konsumen tuh kita tuh nggak kelihatan kalau sedang mengiklankan suatu produk. Nah, contohnya itu pada ospek PKKMB UNS di tahun 2023 waktu saya masuk di perguruan UNS itu mereka menggunakan sponsor dari Hydro Coco, yang dimana mereka tuh memberikan suatu produk dan
kayak minuman hidrokoko, kemudian ada spanduk hidrokoko. Nah itu tuh secara tidak langsung kita tuh tanpa kita sadari tuh kalau hidrokoko tuh sedang berpromosi di situ. Nah contohnya tuh seperti itu. Kemudian selanjutnya ada digital platform. Nah digital platform sendiri adalah tempatnya, berarti itu tuh sosial media kita yang menjadi wadah suatu informasi ataupun edukasi. Nah, jadi itu bentuknya kayak mungkin Instagram, Facebook, atau TikTok, ataupun website seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada personal contact. Personal contact itu tuh kayak WOM, dari mulut ke mulut. Jadi itu kayak kita tuh kalau mau informasi tentang suatu produk itu kita tuh harus tanya ke siapa sih, kita harus menghubungi ke siapa sih. Nah, kita tuh harus menghubungi personal contact. Nah, contohnya itu kayak kalau di IG itu kita bisa hubungi CP ataupun CS. Nah, kayak gitu. Itu adalah tujuan dari personal contact. Oke, kemudian ada materi message konsistensi, yang dimana message konsistensi itu adalah suatu pesan yang konsisten, jadi itu berurutan, harus konsisten tiap waktunya. Nah, message konsistensi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada owned media. Owned media sendiri itu yang adalah suatu media yang kita kontrol, kayak suatu sosmed kita ataupun website kita. Kemudian yang kedua ada paid media, yang dimana paid itu pastinya berbayar ya. Jadi itu suatu media yang berbayar dan mengharuskan kita tuh membeli. Jadi itu contohnya tuh kayak mungkin di IG tuh IG Ads ataupun TikTok Ads ataupun FB Ads, itu kita harus membayar. Kemudian yang terakhir itu ada earned media, yang gimana tuh kayak berapa sih banyaknya insight dan engagement. Itu sudah dilihat dari like, comment ataupun share. Nah kemudian ada IMC industry structure, yang dimana dia tuh ada 4. Yang pertama ada advertiser, yang dimana dia itu yang memiliki uangnya. Kemudian yang kedua ada supplier itu dia yang menyiapkan materialnya dan mungkin desainnya, jadi yang nyiapin desainnya itu akan dibatasi. Kemudian yang ketiga ada media itu dimana dia akan menyiapkan suatu media penayangannya, dia akan menyiapkan medianya. Nah yang terakhir itu ada agensi. Di agensi ini dia akan menyiapkan suatu konsep, seperti mungkin juga dia akan menghubungi talentnya nanti siapa, konsepnya kayak gimana. Jadi seperti itu adalah IMC industry structure. Kemudian selanjutnya ada the cast journey, kayak langkah kita tuh nanti bakal gimana. Jadi tuh ada yang pertama tuh ada rekognisi kebutuhan kita yang kita butuhin tuh apa sih. Kemudian yang kedua kita akan mencari opsi pilihan yang opsi kita tuh kita mau milih apa gitu. Kemudian kita bisa bandingkan opsi tersebut dengan kebutuhan kita, apakah sesuai sih opsi kita itu masuk gak sih sama kebutuhan kita, penting gak sih. Nah kemudian setelah itu kita tentukan apakah hasilnya tuh opsinya sudah tepat ataukah belum. Kemudian jika sudah tepat kita akan melakukan keputusan pembelian. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian ada the AIDA model. Apa sih AIDA model itu? Jadi AIDA, A itu adalah awareness, I interest, D desire, dan A action. Jadi AIDA itu akan berkaitan sekali dengan suatu campaign. Nah, cara pertama untuk mengukur campaign kita itu biasanya melalui AIDA model, yang dimana harus sesuai dengan alur yang dilalui oleh konsumen. Yang dimana awareness itu akan menggunakan konten untuk pancingan. Jadi itu awareness itu kayak dia akan membuat konten untuk pancingan suatu konsumen. Jadi kayak kita apa sih itu? Jadi itu kita tuh akan bertanya-tanya itu tuh apa gitu, kita akan terpancing pada suatu AIDA models itu. Kemudian selanjutnya ada D decide, AI interest. Kemudian setelah kita tahu, kita tuh akan penasaran. Kita akan penasaran kok bisa gini, apa sih itu, kayak udah penasaran. Kemudian ada D desire itu kita sudah tertarik. Setelah kita penasaran,
kita tuh tertarik. Oh jadi gini, oh bermanfaat juga ya. Nah bisa gitu. Kemudian setelah itu kita action itu berupa kayak call to action, jadi itu yang membuat kita akan segera membeli. Jadi itu bisa meningkatkan urgensi pada konsumen. Seperti itu gambarannya. Nah kemudian akan dimasukkan ke sales funnel. Nah sales funnel sendiri tuh ada tiga urutan. Yang pertama tuh tofu, mofu, dan bofu. Nah, tofu tuh apa ya? Nah tofu adalah top of funnel. Namanya top berarti itu di posisi paling atas. Berarti top of funnel tuh kan tadi kan posisi paling atas ya. Nah itu tuh dia tuh tujuannya menarik pada audiens, mungkin lewat sosial media ataupun lewat web. Tentunya fungsinya untuk membangun awareness dan mungkin bersifat general. Jadi kita tuh mungkin kayak sudah penasaran, meningkatkan penasaran pada konsumen. Kemudian setelah di tofu itu kita masuk ke bofu. Nah apa sih bofu itu? Habis ke tofu kita ke mofu, ke middle of funnel. Middle yang dimana di tengah-tengah, yaitu bagaimana kita mengubah rasa penasaran kita tuh menjadi desire. Kayak kita tuh mengubah suatu penasaran menjadi tertarik. Yang awalnya cuma kayak penasaran, kita bisa jadi tertarik, penasaran gitu. Itu biasanya tuh dari interest jadi desire. Kemudian setelah kita penasaran, kita masuk ke bofu, yang dimana bottom of funnel, jadi paling bawah bottom, yang dimana itu jadi sudah melakukan pembelian. Jadi kita setelah tertarik, kita melakukan keputusan pembelian, jadi kita langsung beli. Nah itu adalah pada tahapan bofu. Jadi tahapan paling akhirnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada atribut model. Atribut model itu adalah penggabungan dan mengeksplorasi touch point pada konsumen. Nah, sebelum melakukan pembelian itu kita melakukan touch point dulu, seperti melihat pada web, sosial media, e-commerce, ataupun minta saran dari orang lain. Jadi kita juga bisa jadi kayak lihat contohnya itu di billboard atau lihat di sosial media. Kemudian ada the IMC planning process. Jadi itu setiap program atau kegiatan itu akan dalam marketing itu akanlah sangat kompleks, dan IMC itu nggak hanya diperlukan tapi sangat-sangat penting dalam suatu perusahaan. Pentingnya IMC. Kemudian ada structure of the IMC. Yang pertama ada marketing research, yang tujuannya dia itu berbentuk subjektif dan harus didukung dengan data logis dan data variabel kayak konsumen ataupun produk ataupun market dan communication research. Kemudian ada segmentation strategies, yang dimana perusahaan itu akan memilih segmen yang akan menguntungkan. Nah, namun perlu memperhatikan juga pada lokasi geografi dan riwayat pembelian suatu produk tersebut. Kemudian ada budget allocation, di mana budget itu akan dikombinasikan dengan kenaikan atau penurunan persentase yang dialokasikan. Alokasi dana IMC ini akan ditampilkan sebagai persentase, dan kemudian angkanya disesuaikan dengan 6 strategi IMC tadi yang meliputi iklan, promosi penjualan, visibilitas merek, platform digital, kemudian ada PR dan personal contact. Oke teman-teman, jadi selanjutnya ada media delivery strategy. Jadi itu dimana ada dua pilihan untuk iklan. Jadi ada media tradisional dan modern. Yang tradisional itu meliputi TV, radio, majalah, surat kabar, dan billboard. Dimana di media digital atau modern tuh kayak di sosial media, kemudian di web, dan di aplikasi mobile. Yang tantangannya itu adalah untuk menjangkau konsumen yang ditargetkan dengan anggaran yang disediakan menggunakan salah satu atau kombinasi dari kedua opsi suatu media. Kemudian ada performance metric. Apa sih itu? Yaitu kinerja yang diukur dengan pencapaian tujuan yang terpisah. Nah, karena itu ada banyaknya komponen dan dalam setiap kategori mungkin ada beberapa tujuan yang dapat dipantau dan dievaluasi. Nah, tujuan pemasaran sendiri untuk juga dimasukkan ke dalam proses pengukuran. Volume penjualan baik dalam mata uang atau unit produk, pangsa pasar, profitabilitas, dan metrik. Lalu setelah itu
atas investasi atau ROI adalah suatu kategori standar untuk mengukur kinerja rencana pemasaran. Kemudian ada memperkirakan biaya, di mana kita akan dimulai dengan proses yang rumit untuk memperkirakan berapa sih pengeluaran biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan IMC yang melibatkan biaya gabungan dari program, acara, kegiatan yang direncanakan untuk iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, visibilitas merek, platform digital, dan kontak person. Itu kayak yang tadi 6 hal IMC yang penting. Kemudian yang terakhir ada strategi pesan kreatif, di mana pengembangan konsep kreatif ini tuh harus didasarkan pada posisi merek serta proposisi lainnya. Dan di mana tantangannya tuh menjaga konsistensi. Nah, itulah yang sulit. Itu adalah menjaga konsisten. Susah banget. Yang juga untuk pesan merek persuasif juga yang disampaikan melalui beberapa jalur. Nah, konflik itu akan muncul ketika ide-ide kreatif itu menjadi bentuk hiburan dan tidak menyertakan informasi lagi tentang merek. Jadi udah kayak keluar jalur gitu. Itu lagi akan topik-topik yang kreatif seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada IMC Objective and Budget. Yang pertama ada marketing approvals, yang dimana itu adalah hal pertama dari IMC, seperti alokasi uang, dana untuk suatu iklan. Kemudian itu juga butuh untuk promosi penjualan, visibilitas merek, kemudian juga buat PR dan media digital. Jadi anggaran komunikasi itu meliputi kategori IMC spesifik, tahap siklus hidup produk, audience target, dan biaya media. Kemudian yang kedua tuh ada budgeting allocation model. Bukan model, tapi budgeting allocation methods, yang dimana itu adalah satu keputusan harus dibuat tentang berapa banyak uang sih yang akan dibutuhkan, kemudian akan dialokasikan untuk rencana IMC yang efektif dan sangat kompetitif tentunya. Kemudian metode ini tuh termasuk seperti pola historis, kemudian peningkatan tiap tahunan, rasio industri, persentase penjualan, harga tiap unit, kemudian pangsa pasar, pangsa suara, pangsa tujuan IMC, model media, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang ketiga tuh history pattern. Itu tuh adalah mencari apa saja sih yang sudah dihabiskan pada tahun lalu. Jadi kita akan cari apa saja yang kita habiskan di tahun sebelumnya. Kemudian kita tandai berapa sih persentase kenaikannya dan berapa sih persentase penurunannya. Kemudian metode historis apa sih yang paling sering digunakan? Nah, karena tuh sebagian besar orang tuh tidak terlibat, tidak tahu cara lain. Oke, kemudian selanjutnya ada annual increases, yang dimana metode ini tuh cukup polos dan sederhana, seperti anggaran tahun lalu dan tingkat. Contohnya tuh kita ambil saja anggaran tahun lalu, kemudian kita tingkatkan atau kita kurangi jumlahnya. Yang itu bisa berupa rumus presentase atau tuh hanya dalam bentuk angka berdasarkan perkiraan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada industri ratio, yang dimana tuh ada produk layanan dalam industri atau kategori bisnis yang sama terbaik untuk mengetahui berapa banyak sih yang harus dibelanjakan pada IMC. Nah, itu tuh meliputi seperti hubungan iklan dengan penjualan untuk kategori produk individu. Nah, itu dinyatakan sebagai rasio seperti bandingan 7:1 atau 3:1. Nah, semakin tinggi rasionya, semakin besar jumlah dolar iklan yang akan dikeluarkan dibandingkan dengan total penjualan kategori. Nah, cara lainnya untuk melihat rasionya tuh seperti kepentingan relatif iklan tuh dalam lingkungan pemasaran keseluruhan. Rasio itu menggambarkan rata-rata gabungan untuk industri atau kategori produk tertentu. Dan itu bukan tentang baik buruknya, tapi itu terlalu tinggi atau terlalu rendahnya, tetapi standar
yang paling dapat diterima untuk produk pesaingnya. Itu rasio rata-ratanya itu berapa. Kemudian ada presentasi penjualan. Nah, itu tuh dihitung menggunakan strategi merek dan tingkat penjualan kotor ke laba bersih yang ditargetkan. Jadi presentasi penjualan itu adalah prosedur yang sangat cepat dan mudah, terutama jika ada beberapa merek yang terlibat. Kemudian ada jumlah tetap per unit, di mana metode anggaran ini tuh sangat cepat dan mudah. Cukup kalikan perkirakan jumlah yang diharapkan atau dijual itu dengan jumlahnya per unit. Nah, sementara jumlah per unit itu juga merupakan sebuah keputusan. Sejumlah faktor perlu dikembangkan, seperti sejarah sebelumnya, aktivitas kompetitif, keterjangkauan, dan nilai produk. Kemudian biasanya itu harga jual eceran semakin harga jual eceran semakin besar. Kemudian ada strategi pangsa pasar. Itu adalah kekuatan merek terhadap produk kompetitif dapat dijelaskan dalam banyak cara, tetapi salah satu yang terbaik adalah pangsa pasarnya. Dapat digunakan untuk merencanakan anggaran iklan yang ada dan yang akan datang. Nah, jika metode perencanaan ini digunakan, maka merek yang sama akan diharapkan juga menghitungkan sekitar persentase yang sama dari pengeluaran kita. Nah, kemudian selanjutnya ada IMC Objective. Itu ada banyaknya model di perencanaan media yang berbeda. Itu melibatkan variase pendekatan klasik. Nah, itu juga bisa dikenal sebagai Dagmar. Nah, itu adalah singkatan dari mendefinisikan tujuan iklan untuk mengukur hasil iklan. Nah, inti dari model ini adalah serangkaian tahapan termasuk kesadaran sikap, minat pembelian, dan tindakan. Model perencanaan media lainnya itu bisa termasuk corong pembelian, ataupun piramida, dan perjalanan pelanggan. Kemudian prosesnya itu tuh dimulai dengan mengidentifikasi target pasar dan memperkirakan berapa sih jumlah total orang yang dapat dimasukkan ke deskripsi ini. Nah, kemudian tujuan komunikasi tertentu ataupun tingkat ditetapkan untuk setiap tahap model. Jadi prosesnya tuh harus dimulai dengan memeriksa tujuan dari IMC sendiri berdasarkan berapa tingkat anggaran hipotesis, dan kemudian tuh akan merujuk pada beberapa pendekatan berorientasi pemasaran seperti rasio emisi untuk basis yang dikomunikasikan dengan pencapaian hasil metode imbas. Nah, selanjutnya ada BEP. Apa sih BEP itu? BEP itu kepanjangannya break even point. Orang akuntansi, anak-anak akuntansi apalagi atau manajemen pemasaran kayak gitu pasti nggak asing dengan kata BEP. Nah, BEP itu adalah seperti manajer di pemasaran tuh dan barang kemasan tuh akan menganalisis impas sampai pada jumlah unit produk yang harus dijual untuk memastikan bahwa total pendapatan itu sesuai dengan total biaya. Jadi kayak kita tuh harus memastikan kalau pendapatan tuh sesuai dengan biayanya. Nah, ketika itu terjadi, apapun yang dijual di luar titik itu akan menunjukkan pendapatan dalam grafik analisis titik impas. Nah, berarti itu tuh setiap produk yang dijual berisi jumlah yang dialokasikan untuk iklan ataupun IMC. Kemudian ada media models. Apa sih media models itu? Seperti pembelian media terprogram untuk mendukung algoritma yang prediktif adalah itu kayak cara yang ampuh kita dan baru untuk menganalisis, membeli, dan menempatkan iklan secara bersamaan. Nah, meskipun itu tuh dirancang terutama untuk televisi digital, televisi tradisional itu tuh dapat digunakan secara efektif untuk platform penyiraman video digital. Sistem otomatis itu tuh didasarkan pada algoritma matematika kompleks yang mencakup harga media, ketersediaan, dan ukuran audiens. Nah, model-model ini tuh digunakan perusahaan yang besar, lebih besar dengan anggaran yang sangat-sangat besar, serta agensi yang melayani perusahaan mereka. Kemudian ada competitive plus. Competitive plus itu adalah metode anggaran yang mendekati pasar dengan strategi yang lebih agresif. Itu tuh dirancang untuk menghabiskan lebih dari merek lain, ataupun setidaknya itu tuh
jumlahnya itu lebih besar daripada pesaing terdekat. Nah, itu harus dianggap sebagai strategi jangka pendek karena jumlah uang yang terlibat. Itu digunakan untuk merangsang lonjakan penjualan yang juga mengarah pada peningkatan pangsa pasar. Strategi ini tuh juga melibatkan memaksa pesaing untuk merespon dengan mencocokkan tingkat iklan dengan dapat menentukan profitabilitas. Kemudian ada share of media expenditures, di mana perhitungan ini tuh persentase dari total pengeluaran iklan dalam ini atau segmen pasar yang dapat dikaitkan dengan merek. Dan pada dasarnya itu pembagian suara itu mewakili kekuatan komunikasi merek relatif terhadap suatu pesaing. Nah, kemudian ada alokasi berdasarkan siklus hidup yang dimana tahap pengenalan itu adalah kategori anggaran yang paling sulit untuk diperkirakan. Tahap pertumbuhan itu bagian paling mahal di mana siklus hidup mereka itu karena penjualan melonjak dan ekspansi itu ada di mana-mana. Untuk pada tahap kematangan pasar dan merek telah melambat. Penjualan masih tinggi tetapi tidak meningkat pada tingkat yang sama per bulan. Nah, jumlah iklan itu tuh harus perlahan tapi tuh hati-hati. Perlahan tapi hati-hati dikurangi dan dialihkan ke program promosi. Kemudian ketika masuk kita penurunan, dana iklan tuh harus dikurangi ke tingkat minimum mutlak. Kemudian ada alokasi berdasarkan potensi geografis yang dimana total potensi penjualan untuk produk itu bermerek apapun itu akan bervariasi berdasarkan profil audiens, target, dan kompetisi wilayah juga. Semakin tinggi konsentrasi profil audiens yang disukai, semakin besar juga potensi penjualan. Jika potensi penjualan untuk wilayah geografisnya sangat tinggi, maka jumlah uangnya juga lebih besar dan akan dialokasikan untuk iklan karena mengambil konsentrasinya yang lebih besar itu diharapkan. Kemudian selanjutnya ada alokasi itu berdasarkan periode waktu. Dana IMC itu dapat diatur sesuai dengan 4 periode yang berbeda, misal tahunan, triwulan, bulanan, ataupun mingguan. Nah, untuk perusahaan kecil itu ataupun organisasi retail yang digerakkan oleh penjualan periode anggaran mungkin sesingkat beberapa minggu saja kalau itu. Nah, perusahaan nasional itu besar menggunakan periode triwulan kok. Perusahaan nasional itu akan menggunakan metode triwulan untuk merencanakan program promosi, tetapi anggaran tahunan IMC itu tetap konstan. Nah, selain itu tuh variasi penjualan musiman seperti hari libur atau tren industri dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam proses perencanaan IMC dengan mengalokasikan jumlah uang yang berbeda untuk setiap bulan. Nah, kemudian ada strategi alokasi anggaran, di mana setiap anggaran IMC itu akan dialokasikan dibagi secara strategis di antara setiap kategori untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi merek tercapai. Nah, kemudian ada kategori-kategori ini tuh termasuk AMC, periode waktu, audiens, dan targetan, dan potensi geografis. Kemudian ada recruitment for objective. Persyaratan ini tuh termasuk kriteria pengukuran, juga spesifik yang terkait. Kemudian ada kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pembatasan pemasaran, dan yang paling penting itu tuh anggaran pengukuran yang disetujui atau diberikan. Nah, kriteria itu untuk mengukur perubahan efektif dengan setiap strategi dasar IMC. Kemudian ada budget alokasi strategi. Perubahan itu dapat berupa uang yang dialokasikan untuk setiap kategori IMC seperti mungkin wilayah geografis, waktu, wilayah lainnya dalam situasi yang jarang terjadi. Dana tambahan disosialisasikan untuk kegiatan MCC yang diperluas. Nah, terutama jika ada ide ataupun program baru diajukan selama pertengahan tahun. Jika disetujui dan tidak dikenai dengan uang tambahan, anggaran asli harus digunakan untuk melakukan kegiatan IMC. Nah, ada rating IMC objektif itu di sebagian besar kalangan bisnis tujuannya itu dianggap sebagai tujuan atau tindakan yang dapat dicapai. Tapi mereka tuh jauh lebih dari definisi sederhana itu. Tujuan harus memiliki nomor khusus sebagai bagian dari tujuan. Jika enggak, tidak mungkin untuk mengukur dan menentukan tindakan yang diambil berhasil. Kemudian belum yang terakhir, kemudian ada alokasi berdasarkan kategori IMC. Ada banyak pendekatan berbeda untuk proses pembagian dana ini berdasarkan kategori IMC.
Berikut ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah jumlah total uang yang perlu dijangkau agar merek itu tuh menjadi sukses dari perspektif penasaran. Yang kedua tuh pentingnya menghasilkan penjualan secara teratur dalam jangkauan waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga ada keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ada. Kemudian ada alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Nah, anggaran MC itu ada sebuah produk atau perusahaan dapat berubah secara dramatis seiringnya waktu. Nah, itu tuh didasarkan pada posisi mereka dalam tahap siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan, perluasan, dan eliminasi. Oke teman-teman, tadi adalah pembahasan mengenai mata kuliah Advertising and Promotion Practice dari saya, Kinada Felicia Sadida. Terima kasih.